Waduh, kurang semangat. Kita ulang lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya di siang menuju sore yang cerah ini kita tentunya kembali lagi bertemu dalam gelaran Bincang Gemilang. Ini tentunya adalah Bincang Gemilang ketiga ya yang dilaksanakan di halaman kantor Diskominfotik Nusa Tenggara Barat. Dan seperti yang sama-sama sudah kita saksikan dan juga lihat bersama melalui teaser video dan juga flyer, hari ini kita akan berbicara mengenai bagaimana program unggulan revitalisasi Posyandu di Nusa Tenggara Barat. Ya, sebelum kita memulai acara Bincang Gemilang pada sore hari ini, alangkah baiknya dan bikin super relax nih buat hadirin yang sudah hadir di halaman kantor Diskominfotik Nusa Tenggara Barat pada sore hari ini. Kami akan mempersembahkan terlebih dahulu sebuah hiburan ya, oke. Hiburan dari langsung dari Diskominfotik Nusa Tenggara Barat. Oke, ada Kak Geri dan teman-teman, silahkan Kak Geri. Terjatuh, jangan sempat mengeluh. Cukup kau berdiri, mulailah melangkah. Tetap tenang, hadapi kenyataan. Bila kau terhenti, cukuplah sejenak. Jangan kau berlama berdiam diri. Tetap tenang, hadapi kenyataan. Seperti kayu yang tak sempat bertanya kepada api yang jadikan dia abu. Seperti daun yang tak sempat bertanya kepada angin yang jadikan dia gugur. Tetap tenang, tetap tenang. Bila kau terhenti, cukuplah sejenak. Jangan kau berlama berdiam diri. Tetap tenang, hadapi kenyataan. Seperti kayu yang tak sempat bertanya kepada api yang jadikan dia abu. Seperti daun yang tak sempat bertanya kepada angin yang jadikan dia gugur. Seperti daun yang tak sempat bertanya kepada angin yang jadikan dia gugur. Seperti daun yang tak sempat bertanya
kepada angin yang jadikan dia gugur. Tetap tenang, tetap tenang. Terima kasih. Jadi lagu yang tadi judulnya Tetap Tenang terinspirasi dari puisinya Safardi yang Aku Mencintaimu Dengan Sederhana. Ini terinspirasi dari ibu kita Kartini, setelah gelap terbilah terang. Isyarat. Seperti daun yang terjatuh, menahan haru pada ranting yang menyurai, dan kepada angin, kepada debu, kemana lagi ia tuju. Berdegup pelan jarum waktu, isyarat kata tak lagi perlu, membawa rasa ia pergi. Dan malam sempat berlari, dan pagi terhibur lagi. Dan malam sempat berlari, dan pagi terhibur lagi. Berdegup pelan jarum waktu, isyarat kata tak lagi perlu, membawa rasa ia pergi. Dan malam sempat berlari, dan pagi terhibur lagi. 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 Dan pagi terhiburlah, dan pagi terhiburlah. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gary.
Wow, alunan yang indah dan merdu tentunya dari Mas Hanan. Dan untuk informasi Mas Hanan ini selain suaranya merdu, beliau juga menjadi seorang penulis ya, penulis sastrawan juga di Diskominfotik ya teman-teman. Dan kami ucapkan selamat datang untuk teman-teman dari Politeknik Kesehatan Mataram. Apa kabar pada sore hari ini? Ini semua semester berapa nih kalau boleh tahu? Semester 4 semua. Oh iya, berarti tinggal berapa semester tuh skripsi? Semangat ya. Dan tentunya selamat datang juga kepada seluruh awak media pada sore hari ini. Kami ucapkan selamat datang. Dan untuk pemirsa yang sedang menyaksikan tentunya melalui Facebook Pemprov NTB dapat juga mendengarkan melalui siaran langsung di Insani FM untuk bincang gemilang sore hari ini. Nah, pada sore hari ini juga ada yang menarik, J, karena apa kita tuh? juga bersamai oleh Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia dan juga Komisi Informasi dari Maluku Utara. Yeay, selamat datang kami ucapkan. Tamu yang sangat istimewa dari provinsi lain datang jauh-jauh dari Maluku Utara untuk menyaksikan bincang gemilang di halaman Kominfotik pada sore hari ini. Wow, dan ini tentunya menandai bahwa antusiasme dari masyarakat tidak hanya Nusa Tenggara Barat ya, namun juga masyarakat di luar Nusa Tenggara Barat untuk bincang gemilang pada sore hari ini. Bahkan itu cukup seluruh tinggi, Indonesia karena diwakili oleh Komisi Informasi Republik Indonesia. Wow, selamat datang dan tentunya selamat mengikuti acara bincang gemilang pada sore hari ini ya. Dan juga kita kehadiran KPID dari Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ya, ada di belakang ya, Bapak. Bapak Yusron. Nah, ada juga di sini Ibu Karo dari Biro Administrasi Pimpinan Nusa Tenggara Barat. Selamat datang, Ibu. Dan tentunya selamat datang kepada seluruh kepala OPD Nusa Tenggara Barat pada sore hari ini. Sesaat lagi kita akan sama-sama mengikuti bincang gemilang ya, untuk menunggu narasumber kita hadir. Dan tentunya kita masih tentunya memiliki rangkaian acara seru. Oh iya, untuk pertanyaan juga bagi teman-teman dari Poltekkes ataupun juga penonton dan juga pemirsa yang hadir pada sore hari ini dapat mengirimkan pertanyaan melalui Facebook dari Pemprov NTB, dan juga nanti akan ada sesi tanya jawab mungkin di untuk di akhir sesi talk show. Yang mungkin masih punya pertanyaan terkait dengan program unggulan revitalisasi posyandu ataupun posyandu keluarga, bisa dituntaskan rasa penasarannya di sini. Teman-teman yang sedang menyaksikan di rumah, stay tune ya, jangan kemana-mana karena sesaat lagi kita akan kehadiran tamu luar biasa dari berbagai OPD, ada juga dari pimpinan daerah kita, Ibu Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat. Oke, tapi sembari kita menunggu narasumbernya ya di sore hari ini, kita akan kembali dihibur oleh suara indah. Ini juga salah satu staf dari PPID Diskominfotik, ada Kak Geri ya kan, menyumbangkan suara merdunya menggantikan Kak Hanan. Boleh Kak Geri, kita dengerin Kak Geri nyanyi sore hari ini sembari menunggu acara bincang gemilangnya dimulai. Tepuk tangan dulu buat Kak Geri ya, untuk membakar semangat bincang gemilang ya pada sore hari ini. Kak Geri dipersilakan. Maaf kalau jelek ya semua. Selamat sore semua. Sehat? Alhamdulillah sehat semua ya. Ntar dulu cari lirik biar lancar. Lagunya lagu barat. Biar tadi udah Indo, sekarang Coldplay Fix You. Ada yang tahu? Nggak ada.
Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Geri atas lagu Fix You ya. Dan tentunya kami ucapkan selamat datang kepada Dr. Anda Hajah Bayi Eva Nur Cahyaning CMSI selaku asisten 1 Setda Nusa Tenggara Barat. Selamat datang Ibu, yang tentunya juga akan menjadi salah satu narasumber kita pada Bincang Gemilang pada sore hari ini. Dan kami persilakan kepada narasumber yang sudah hadir pada acara hari ini untuk kami mohon kesediaannya menempati tempat yang telah kami sediakan di atas panggung. Kepada Ibu Dr. Anda Hajah Bayi Eva Nur Cahyaning CMSI selaku asisten 1 Setda Nusa Tenggara Barat, kami persilahkan kepada Ibu Eva, diikuti oleh Bapak Dr. Haji Ashari SHMH selaku Kepala DPMD Dukcapil Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kami perkenankan untuk naik ke atas panggung, Pak, dipersilahkan. Kemudian kepada Bapak Ahmad Husni SH selaku Kepala Desa Bajur untuk dapat menempati tempat yang telah kami sediakan bersama dengan Ibu Endang Kurniati, Kader Posyandu Desa Bajur ya. Dan seluruh hadirin dan juga pemirsa pada sore hari ini, sesaat lagi kita akan sama-sama memulai acara Bincang Gemilang pada sore hari ini dengan tema Revitalisasi Posyandu Keluarga. Dan tak henti-hentinya kami mengingatkan kepada seluruh peserta yang hadir di rumah yang sedang menyaksikan live streaming dari Facebook Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk stay tune dan mempersiapkan kalau ada pertanyaan-pertanyaan menarik atau pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan untuk menggali informasi tentang program unggulan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Revitalisasi Posyandu Keluarga, agar menyampaikan pertanyaannya nanti di sesi tanya jawab di akhir sesi diskusi. Betul sekali, karena seperti yang kita tahu bahwa ini merupakan salah satu terobosan terbaru ya. Dan tentunya untuk menambah insight ataupun juga informasi mengenai program unggulan ini, tentunya akan ada banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab oleh narasumber kita pada sore hari ini. Dan kami ingatkan sekali lagi untuk semua yang hadir pada sore hari ini untuk tetap kita sama-sama mematuhi protokol kesehatan pencegahan COVID-19 dan tentunya mengikuti acara dengan kondusif ya. Begitu juga untuk para pemirsa sobat Gemilang, sobat Gemilang ya, habis sahabat NTB. Sebelumnya kita sahabat NTB ya, yang juga menyaksikan siaran pada sore hari ini melalui Facebook Pemprov Nusa Tenggara Barat dan juga dapat mendengarkan melalui Insani FM. Radio Insani FM yang ada di Nusa Tenggara Barat juga, oke. Dan sesaat lagi kita masih menunggu untuk narasumber kita tentunya pada sore hari ini. Salah satu juga yang akan memberikan banyak informasi, Ibu Dr. Insinyur Haji Siti Rohmi Jalilah MPD selaku Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat yang akan berbagi tentunya mengenai program unggulan revitalisasi posyandu ini. Tapi sebelumnya Malika, sebelum kita berbincang lebih jauh bersama dengan narasumber kita pada sore hari ini, dari Malika sendiri nih sebagai Gemilang terbaik 1 dari PR Ambassador melihat bahwa gaung revitalisasi posyandu ini seperti apa? Gaung revitalisasi posyandu ya, dengar namanya aja udah keren banget nih. Revitalisasi posyandu, di mana fungsi posyandu di Nusa Tenggara Barat saat ini adalah lebih dari memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, tetapi juga memberikan pelayanan sosial yang mengatasi masalah-masalah sosial juga di tengah-tengah masyarakat. Khususnya juga di tengah remaja kita. Kita tahan dulu, nanti selengkapnya bakalan kita dengarkan lebih lanjut tentunya melalui penuturan dari Ibu Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat yang sudah hadir bersama dengan kita semua. Kami ucapkan selamat datang kepada Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Ibu Dr. Hajah Siti Rohmi Jalilah MPD. Dan juga beserta dengan jajarannya pada sore hari ini. Dan kami persilahkan untuk menuju ke atas panggung, lokasi yang sudah kami sediakan. Luar biasa ya, terlihat sangat cantik sekali. Betul sekali. Ibu Wakil Gubernur. Apa kabar Ibu? Baik. Semoga sehat selalu ya. Dan tentunya para hadirin yang berbahagia, sesaat lagi kita akan sama-sama memulai rangkaian acara Bincang Gemilang pada sore hari ini. Dan marilah kita sama-sama buka acara sore hari ini dengan mengucapkan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim.
Yang kami hormati Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Ibu Dr. Insinyur Haja Siti Rohmi Jalilah MPD. Yang kami hormati Asisten 1 Setda Provinsi Nusa Tenggara Barat, Ibu Dr. Randa Haja Bayi Eva Nur Cahyaningsih MSI. Yang kami hormati Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika dan Statistik, Bapak Dr. Najamuddin Ami SOS. Yang kami hormati Kepala DPMPD Dukcapil Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bapak Dr. Haji Ashari SHMH. Yang kami hormati Kepala Biro Adpim Nusa Tenggara Barat dan juga Kepala OPD seluruh Nusa Tenggara Barat yang hadir pada sore hari ini. Yang kami hormati juga ada Bapak Kepala Desa Bajur, Bapak Ahmad Husni SH, dan juga Ibu Endang Kurniati selaku kader Posyandu Desa Bajur Lombok Barat. Serta seluruh awak media dan juga teman-teman mahasiswa dari Politeknik Kesehatan Nusa Tenggara Barat ya di sore ini yang sudah hadir bersama dengan kita semua di acara Bincang Gemilang pada sore hari ini. Nah, untuk memulai diskusi kita pada acara Bincang Gemilang sore hari ini, marilah kita dengarkan dulu ada sambutan dan laporan dari Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik kepada Bapak Dr. Najamuddin Ami SOS. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Yang sama-sama kita banggakan, kita hormati Ibu Dr. Haja Siti Rohmi Jalilah MPD, Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Ibu Asisten, Bapak Kepala PMD Dukcapil, Pak Kades beserta kader Posyandu sebagai keynote speaker sekaligus narasumber dari agenda Bincang Gemilang dengan tajuk Revitalisasi Posyandu Keluarga menuju NTB Gemilang edisi yang ketiga di bulan Juni yang kita laksanakan pada hari Jumat 11 Juni 2021. Hadir juga Bapak Kepala Biro Kesra, Kepala Biro Adpim, teman-teman forum jurnalis Pemprov NTB dan forum jurnalis Sekretaris DPRD yang juga sama-sama kami hormati yang sempat hadir, Ketua KPID beserta seluruh komisioner, Ketua KI beserta seluruh komisioner juga sempat hadir. Untuk diketahui juga oleh Bu Wagub, di belakang ini mungkin sedang penutupan, insya Allah akan bergabung dengan kita. Sedang berlangsung bimbingan teknis. Ini Komisi Informasi Pusat, ada 2 komisioner sedang work from Lombok. Mereka bimbingan teknis 2 provinsi, yaitu komisioner baru dari Komisi Informasi NTB, dan ada 4 orang beserta dengan tim sekretariatnya ada sekitar 10 orang dari Provinsi Maluku Utara. Ada di ruang Komisi Informasi, sebentar lagi akan bergabung dengan kita untuk mengikuti acara ini. Adik-adik mahasiswa, para insan pers, hadirin hadirat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ibu Wagub yang kami hormati, ini adalah edisi yang ketiga dari program Bincang Gemilang. Di tempat yang lain kita juga ada program talkshow di TVRI. Kedepan bersama dengan Ketua KPID kita akan menggesa dan menggagas juga talkshow yang lain untuk kita lakukan juga podcast dengan lembaga-lembaga penyiaran, sehingga gaung dari pekerjaan-pekerjaan atau program pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat bukan hanya program unggulan, itu bisa sampai ke tengah masyarakat dengan berbagai macam kanal dan cara yang kita tempuh. Hari ini sengaja kita melaksanakan kegiatan ini dengan sederhana, tetapi yang terlibat dalam kegiatan ini adalah anak-anak milenial Provinsi Nusa Tenggara Barat yang tergabung di dalam PR Ambassador. Kemudian saya baru tahu juga ternyata di PPID utama Provinsi Nusa Tenggara Barat ini digawangi atau mereka terdiri dari anak-anak muda yang kesehariannya mereka punya kafe. Dan insya Allah ada 3 orang yang punya kafe di luar. Kami berikan kesempatan nanti akan ada kafe informasi yang bisa digesa oleh anak-anak muda kita, sehingga program-program ini bukan hanya untuk diketahui oleh orang-orang tua, tetapi penting juga diketahui oleh mahasiswa, oleh teman-teman SMA, kemudian oleh generasi milenial yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Dan di kesempatan ini, insya Allah dalam setiap 2 pekan akan ada program Bincang Gemilang ini kita laksanakan, bukan hanya on the spot di halaman kantor Dinas Kominfotik, tetapi bisa saja nanti pada saat Umi Rohmi, Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat, berkunjung ke Pulau Sumbawa atau berkunjung ke kabupaten kota yang lain, sebelum sehari sebelumnya laksanakan kegiatan, nanti kita akan roadshow Bincang Gemilang di beberapa tempat sehingga masyarakat kabupaten kota juga bisa mengikuti kegiatan ini. Kemudian yang terakhir, lewat kesempatan ini atas nama Dinas Kominfotik dari jajaran Sekdis, kepala-kepala bidang, kepala seksi dan bidang IKP yang menyiapkan acara ini, kami menyampaikan selamat datang kepada Ibu Wakil Gubernur beserta seluruh narasumber yang lain. Dinas Kominfotik ini sedang kami lakukan pembenahan. Insya Allah di dalam bulan-bulan ke depan ini akan ada perubahan secara fisik maupun perubahan-perubahan yang lain yang dapat kita saksikan. Saya masih ingat pada saat Ibu Wagub mengatakan bahwa sesungguhnya Dinas Kominfotik ini berada pada posisi yang sangat strategis, terutama pada kondisi Car Free Day. Kita ingin ke depan ini, Bu Wagub, orang akan mengatakan belum melakukan Car Free Day kalau belum belok ke Dinas Kominfotik untuk menyaksikan, melihat taman-taman pintar. Di sini nanti akan ada seluruh program unggulan itu akan bisa dibaca, akan bisa dirasakan sambil mereka foto booth di sini. Termasuk juga nanti di aula belakang itu ada pertunjukan-pertunjukan dari video-video pembangunan yang sedang kita laksanakan. Ya, kami juga undang NTB Mall yang hadir juga di kesempatan ini supaya bisa disaksikan oleh teman-teman dari media. Kemudian yang terakhir, Pak Kades Bajur beserta dengan Kader Posyandu yang sempat hadir. Di sini ada teman-teman media nanti bisa menyampaikan secara langsung apa saja yang menjadi capaian, bisa memberikan testimoni terkait dengan capaian kita terkait dengan program revitalisasi posyandu keluarga di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Saya pikir itu sebagai pengantar dari saya, Bu Wagub. Terima kasih atas kehadiran Ibu dan seluruh narasumber yang lain. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Demikian, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Kepala Diskominfotik Nusa Tenggara Barat. Hadirin yang berbahagia, tak lupa kami ingatkan bahwa kesehatan Anda juga adalah kesehatan kami semua. Tak lupa kami ingatkan seluruh hadirin yang hadir di halaman Diskominfotik pada sore hari ini agar tetap menjaga dan melaksanakan protokol kesehatan dengan memakai masker dan menjaga jarak. Kami mohon kepada hadirin yang belum memakai masker, silahkan dipasang maskernya, dan acara diskusi Bincang Gemilang pada sore hari ini akan segera kita mulai. Terima kasih. Baik hadirin, dengan berakhirnya pengantar tadi, maka kita akan masuk ke dalam sesi acara utama, yaitu sesi acara yang kita tunggu-tunggu, di mana kita akan mengulik lebih jauh terkait dengan program unggulan dari Nusa Tenggara Barat, yaitu revitalisasi posyandu keluarga. Dan sudah hadir seluruh narasumber pada sore hari ini. Kami mohon izin untuk Ibu, Bapak narasumber untuk berada di sini. Kita sudah bersama dengan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, yang akrab disapa dengan Umi Rohmi. Umi, mungkin kami ingin mendengar terlebih dahulu Umi menyapa seluruh pemirsa dan juga audiens yang hadir pada sore hari ini. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua, seluruh audiens baik yang hadir di sini maupun yang menyaksikan kita ya melalui online. Baik, berbicara mengenai revitalisasi posyandu keluarga, Umi, mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut lagi atau apa sih revitalisasi posyandu keluarga itu, Umi? Baik, jadi kan kita pahami permasalahan kita di provinsi yang kita cintai ini maupun mungkin di seluruh Indonesia, banyak sekali permasalahan-permasalahan yang kita alami itu diawali dengan kurangnya edukasi. Ya. Kemudian selain itu, mengapa posyandu yang kita bidik? Karena posyandu ini adalah kegiatan yang dilaksanakan di seluruh dusun, di seluruh NTB setiap bulan. Jadi kegiatannya sudah rutin,
kegiatan itu sudah eksis, ya. Tinggal bagaimana kegiatan ini kita perkuat, ya, agar bisa kita gunakan sebagai center of education berbasis dusun. Ya, kan kita tahu PR kita banyak, bukan hanya PR NTB ya, PR Indonesia. Ada stunting, ada gizi buruk, ada kematian bayi, ada kematian ibu hamil, belum lagi penyakit-penyakit tidak menular, ya, belum lagi masalah lingkungan, belum lagi masalah narkoba, belum lagi masalah apa lagi, buruh migran misalnya, perkawinan anak, banyak sekali masalah. Nah, kalau masalah-masalah ini semua kita bisa sampaikan edukasinya secara terus-menerus melalui suatu kegiatan yang rutin dilakukan, apalagi itu berbasis dusun, tentunya efeknya akan sangat luar biasa bagi masyarakat. Nah, perlu kita tahu bahwa yang namanya pembangunan ini kan tidak hanya cukup pemerintah saja yang melakukan. Yang paling penting pembangunan itu akan sukses kalau masyarakatnya turut serta mensukseskan pembangunan itu. Nah, agar masyarakatnya bisa turut serta mensukseskan pembangunan itu, masyarakat harus paham terhadap setiap isu yang akan dituntaskan oleh program-program pembangunan tersebut. Itulah mengapa kemudian kita gagas bahwa posyandu kita ini harus bagus. Di setiap dusun posyandu ini harus tajam, harus bagus, harus bisa melayani seluruh warga dusun. Itulah kenapa kemudian kita dorong menjadi posyandu keluarga. Kalau sebelumnya posyandu biasanya hanya melayani bayi dan ibu hamil, tapi kita dorong menjadi posyandu keluarga sehingga posyandu kita di seluruh NTB ini nanti ada posyandu Kia yang melayani bayi dan ibu hamil, ada posyandu remaja yang melayani remaja, ada yang namanya posbindu yang melayani usia produktif, dan juga posyandu lansia. Jadi lengkap posyandunya di dalam dusun tersebut, dan notabene itu semua akan melayani seluruh warga dusun. Sehingga misal kalau kita menyasar bayi dan ibu hamil sudah jelas apa yang harus disasar, seperti posyandu seperti biasanya. Tetapi juga kita harus juga untuk posyandu remajanya. Nah, jadi remaja kita sasar, misalnya bagaimana edukasinya untuk jangan remaja kita sampai anemia, ya, pemberian vitamin tambah darahnya, bagaimana edukasi agar remaja kita tidak melakukan perkawinan di masa kanak-kanaknya, fokus pada pendidikannya, bagaimana remaja kita paham tentang reproduksi, bagaimana remaja kita paham untuk menjaga kesehatannya. Kemudian lansia, kenapa penting? Karena lansia kita juga harus kita jaga, lansia kita juga harus sehat. Nggak boleh lansia kita semua darah tinggi, stroke, kemudian diabetes, segala macam, itu kita nggak mau. Jadi harus juga lansia juga teratur, datang ke posyandu, menanyakan hal-hal bagaimana pola hidup sehat dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian apa maksudnya revitalisasi? Revitalisasi maksudnya adalah supaya posyandu ini yang sudah melayani seluruh keluarga tidak hanya bicara masalah kesehatan, tapi juga bisa bicara masalah sosial. Misal di dusun tersebut misalnya ternyata di situ kantong daripada buruh migran, ya, dan terindikasi ternyata yang ilegal juga banyak. Berarti harus juga kita edukasi masalah bagaimana menjadi buruh migran yang sukses, bagaimana jalur legal untuk menjadi seorang buruh migran dan seterusnya, sehingga kita harus jaga itu dusun tidak boleh ada yang keluar ke luar negeri dalam kondisi yang tidak terplanning dengan baik. Nah, jadi disesuaikan isu-isu edukasi itu dengan kondisi dusun tersebut, sangat sesuai dengan kondisi di sana. Jadi nanti kadernya, ya, kemudian kepala desa, kadusnya, kemudian tokoh-tokoh yang di sana tahu, oh dusun kita ini isunya ini loh. Jadi kita harus perkuat edukasi di sisi ini. Selain tentunya masalah-masalah kesehatan yang memang menjadi domain utama daripada posyandu. Ya, seperti itu mungkin. Baik, Umi, terima kasih untuk penjelasan awal mengenai program unggulan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, revitalisasi posyandu keluarga. Nah, untuk mengulik lebih dalam ya, hadirin, tentang posyandu keluarga ini, kita akan langsung bertanya kepada Ibu Asisten 1 Setda Nusa Tenggara Barat. Nah, Ibu Hajah Eva nih, bagaimana program revitalisasi posyandu keluarga itu diimplementasikan di NTB?
Silahkan Ibu. Terima kasih Mbak. Saya tambahkan dulu tadi penjelasan dari Bu Wagub bahwa revitalisasi posyandu ini menjadi posyandu keluarga tadi, yang tadinya hanya melayani KIA, sudah disampaikan tadi ada posyandu remaja, posbindu, dan posyandu usia. Jadi untuk pelaksanaannya di masing-masing posyandu yang sudah ada, yang kurang lebih sampai dengan sekarang jumlah posyandu kita itu 7.560 lebih, tetapi yang sudah menjadi posyandu keluarga itu 4.000, data terkini ya Bu Tuti, 4.185. Nah ini pelaksanaannya di lapangan sebenarnya tetap seperti yang posyandu yang lama, hanya menambah meja pelayanan saja. Yang awalnya Kia dan ibu hamil dulu hanya 5 meja, sekarang kita tambah 3 sehingga menjadi 8 meja pelayanan. Jadi tidak perlu lagi mau cari gedung yang mewah untuk tempat posyandu, untuk pelaksanaan posyandu, tetap pada posisi posyandu yang sudah dilaksanakan hanya menambah meja pelayanan saja. Dan tentunya karena ada tambahan 3 meja, tentunya perlu yang akan memberikan informasi di 3 meja, yang akan memberikan pelayanan di 3 meja tambahan ini perlu ditambah dengan kader, otomatis dengan kadernya. Jadi yang awalnya posyandu itu ada 5 orang kader, sekarang diharapkan menjadi 8 orang kader. Namun jika belum ada mencukupi kader 8, bisa kita lihat dari ibu-ibu atau remaja-remaja putri yang ada ikut dalam posyandu itu, yang mumpuni untuk bisa menyampaikan informasi-informasi, bisa dulu kita ajak untuk bergabung untuk memberikan pelayanan dan informasi di 8 meja tersebut. Nah sampai dengan saat ini alhamdulillah dari seluruh kabupaten kota, karena sudah komitmen, kabupaten kota sudah berkomitmen dengan kita di provinsi untuk melaksanakan posyandu keluarga ini, dan semua kabupaten kota sudah melaksanakan. Namun ada yang cepat, ada yang jalannya sedang-sedang, ada yang harus didorong-dorong. Nah ini tugas kami di pemerintah daerah tentunya untuk mendorong yang agak lambat-lambat ini, sehingga harapannya 7.560 posyandu ini jika serentak semua menjadi posyandu keluarga, betapa dahsyatnya ya. Semua masalah akan bisa kita minimalisir mulai dari desa. Ini harapan kita ke depan, mudah-mudahan kabupaten kota yang masih terseok-seok untuk segera untuk mempercepat revitalisasi posyandunya untuk menjadi posyandu keluarga. Sekali lagi kami garis bawahi, Bu Wagub juga mungkin nanti akan mengingatkan terus, ini tidak perlu gedung untuk tempat pelayanan ya. Kalau biasanya di halaman seperti ini mungkin masyarakat juga akan lebih nyaman untuk dilayani di posyandu. Nah, tadi Pak Kadis Kominfotik menyampaikan milenial Bu ya. Justru kita harapkan sekali Pak Kadis, yang milenial ini yang akan menjadi perpanjangan tangan nanti, yang akan menyampaikan informasi-informasi adik-adik yang lagi kuliah, mungkin jika nanti akan ada KKN bisa membantu posyandu ya di lapangan untuk memberikan informasi-informasi kepada masyarakat di lokasi posyandu tersebut. Berikutnya, karena kami dari pemerintah daerah dan posyandu ini seluruh bukan hanya satu perangkat daerah saja, bukan hanya dinas kesehatan saja yang terlibat di dalamnya, tetapi ada banyak, hampir semua perangkat daerah termasuk masuk di dalamnya, bisa menginformasikan hal-hal yang krusial di suatu desa. Nah, tugas kami adalah memfasilitasi perangkat-perangkat daerah untuk bersama-sama
untuk mengisi kegiatan-kegiatan di Posyandu seperti yang tadi sudah disampaikan Bu Wagub. Jika ada narkoba, nanti kita ajak Kesbangpol dengan Desa Bersinarnya menyampaikan hal-hal tentang narkoba di Posyandu. Kemudian jika ada PMI prosedural, kita ajak Dinas Tenaga Kerja untuk menyampaikan bagaimana supaya PMI-nya prosedural, seperti itu. Itu mungkin dari saya dulu, Mas, yang bisa saya sampaikan. Nanti kita lihat perkembangan selanjutnya. Baik, terima kasih Bu Eva atas jawaban dan tentunya penjelasan terkait dengan bagaimana kemudian pengimplementasian dari revitalisasi Posyandu ini. Kita ingin mendengarkan dari Bapak Dr. Haji Ashari SHMH selaku Kepala DPMPD Dukcapil Provinsi Nusa Tenggara Barat nih Pak. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat bahwa tentunya revitalisasi Posyandu ini melakukan pendekatan mulai dari dusun dan juga tersebar di setiap desa. Seperti yang sudah disajikan oleh data di depan saya, ini jumlah posyandunya ada 7.561, lalu kemudian jumlah posyandu keluarga yaitu sebanyak 4.003, Bapak. Nah, terkait dengan persebaran atau titik-titik revitalisasi posyandu keluarga yang dimaksudkan oleh pemerintah tadi, itu persebarannya di mana saja Pak? Dan apakah ada pertimbangan bahwa ada beberapa daerah yang diprioritaskan untuk posyandu keluarga ini sendiri? Silahkan Bapak Dr. Haji Ashari. Terima kasih saudara moderator. Jadi perlu kami sampaikan sebelumnya bahwa di Nusa Tenggara Barat ada lebih kurang 117 kecamatan, 1005 desa, 145 kelurahan. Jadi kalau kita jumlahkan desa dengan lurah itu 1150. Nah, setelah itu harus kita tahu berapa jumlah dusun yang ada di Nusa Tenggara Barat. Ternyata kalau jumlah dusun itu lebih kurang 7.111. Nah, di seluruh dusun inilah tempat lokasi daripada posyandu itu dilaksanakan. Kemudian yang perlu kami sampaikan bahwa kami di DPMPD sesuai dengan tusinya ini diberi mandat sebagai gerbong dan lokomotif. Nah, sebagai gerbong kami telah menyiapkan dari aspek kelembagaannya. Aspek kelembagaan yang saya maksud di sini adalah Pokja Posyandu. Jadi kalau kita lihat struktur daripada Pokja ini, ada Pokjanal pusat, ada Pokjanal provinsi, ada Pokjanal kabupaten, ada Pokjanal kecamatan, dan ada Pokja Posyandu yang ada di desa. Jadi di sini perlu kami sampaikan bahwa secara kelembagaan bahwa di seluruh desa dan kelurahan yang ada di Nusa Tenggara Barat, alhamdulillah sudah semua terbentuk Pokjanya. Kemudian perlu juga kami sampaikan karena juga kami sebagai gerbong ini ada integrasi program posyandu keluarga dengan bank sampah. Secara kelembagaan di desa itu kita sudah bentuk juga badan usaha milik desa, dan BUMDes ini salah satu bidang usahanya adalah bidang usaha bank sampah. Nah, sekarang di Nusa Tenggara Barat dari 1005 BUMDes yang ada, ini lebih kurang sudah terbentuk kelembagaan BUMDes itu adalah lebih kurang 990 BUMDes. Hanya lagi beberapa 10 atau 15 yang belum. Ini sedang kita fasilitasi peraturan desanya. Nah, ketika kelembagaan ini sudah terbentuk, maka salah satu yang pertama dibentuk oleh BUMDes itu adalah bidang usaha bank sampah. Nanti ini bagaimana supaya terintegrasi dengan bank sampah, sehingga apa yang kita harapkan dalam posyandu keluarga, nanti setiap ibu-ibu atau remaja atau lansia yang akan melaksanakan posyandu, dia akan membawa sampah yaitu sampah anorganik.
Nah, begitu juga nanti kalau organiknya itu ada tersendiri. Sehingga di sini tugas kami di DPD Dukcapil bagaimana secara kelembagaan di semua desa itu adalah siap. Mungkin itu untuk sementara, nanti dalam diskusi kita antar. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Nah, hadirin sekalian, sebelum kita beranjak nih kepada action nyata dari kepala desa atau kepala dusun, kita mau menegarkan sedikit lebih lengkap lagi tentang revitalisasi posyandu keluarga ini dari Ibu Wagub. Nah, dari Umi, kira-kira nih Bu, dengan adanya program revitalisasi posyandu ini, bagaimana dampaknya terhadap masyarakat? Dan apakah revitalisasi posyandu keluarga ini berdampak terhadap penurunan angka stunting di Provinsi Nusa Tenggara Barat? Baik, terima kasih. Seperti yang saya sampaikan tadi, permasalahan-permasalahan kita di NTB ini kan utamanya adalah masalah edukasi, ya. Secara logika, kalau posyandu ini berjalan dengan baik, ya, kemudian unsur edukasinya juga berjalan dengan baik, ya pasti akan memberikan pengaruh terhadap pemahaman masyarakat terhadap berbagai hal. Contoh saja stunting. Ingat ya, yang namanya stunting itu bukan hanya masalah bagaimana memberikan makanan bergizi pada saat balita atau pada saat hamil saja, tetapi harus betul-betul dilihat secara komprehensif, termasuk masalah lingkungan. Jadi apakah daerah tersebut sanitasinya bagus, artinya ODF tidak, artinya seluruh masyarakat desa itu ada jamban tidak. Nah, itu sangat berpengaruh terhadap angka stunting. Contoh kayak seperti di KSB, dia sudah 100% ya dengan jamban, itu angka stuntingnya relatif rendah. Nah, jadi bicara stunting, bicara hal yang dari hulu ke hilir, komprehensif. Nah, itulah mengapa posyandu. Nah, di posyandu ini kita bisa bicarakan segala hal dari hulu ke hilir. Jadi semua bisa kita edukasi di situ. Dan alhamdulillah sampai dengan sekarang ini kan masih terus berjalan. Seperti lihat di angka itu 7.561 jumlah posyandu. Sampai sekarang yang posyandu keluarga sebenarnya bukan 4.003. Itu karena bikinnya mungkin beberapa waktu yang lalu ya. Sekarang update sekarang udah 4.100-an lebih posyandu keluarganya, naik terus ya. Jadi bahkan seluruh kabupaten kota itu bertekad untuk 2021 ini 100% posyandu keluarga. Nah, jadi kemudian apakah posyandu keluarga? Bapak selamat datang di acara Bincang Gemilang. Jadi apakah posyandu keluarga ini bisa memberikan, sudah ada kelihatan efeknya, jelas sudah ada. Pertama, kepedulian ya. Kades kita luar biasa kok. Saya apresiasi sama kepala desa di seluruh NTB. Tepuk tangan dulu untuk kepala desa di NTB. Karena kenapa? Karena yang namanya kades ini ujung tombak pembangunan ya. Dan kades di NTB ini hebat-hebat. Rata-rata berpikiran maju untuk desanya, sehingga gampang untuk kita support ya, untuk kita arahkan dari pusat, dari provinsi gitu, sehingga memahami kalau kita arahkan nih APBDes ke depan ini harus orientasinya SDGs, karena memang diminta dari pusat, desa itu APBDes-nya orientasinya adalah SDGs, yang dimana kalau orientasinya SDGs dia harus pikirkan lingkungan, dia harus pikirkan pendidikan, dia harus pikirkan kesehatan ya, dan seluruh aspek pendidikan ya. Jadi itu sangat pas dengan apa yang kita sodorkan dari provinsi gitu, sehingga ini bukan program provinsi, ini program seluruh kita, mau provinsi, mau kabupaten sampai dengan desa. Dan karena respon daripada kepala desa luar biasa, terbukti tadi Pokjanya sudah terbentuk 100% ya. Ini tentunya respon ini mengakibatkan keseriusan desa di dalam merevitalisasi posyandu ini menjadi terus-menerus meningkat. Ya otomatis kepedulian terhadap kesehatan itu juga otomatis akan meningkat. Sebagai contoh saja, saat ini data stunting ya, seperti data stunting. Data stunting selama ini kan kita lihat dari hasil Riskesdas, riset kesehatan dasar, yang mana itu datangnya dari survei yang 5 tahun sekali. Itu kita nggak mau dong. Bagaimana kita mau melaksanakan suatu kegiatan dasarnya adalah survei 5 tahun sekali. Harus kita memiliki data tahunan yang kita dapat dari seluruh posyandu yang ada di NTB.
Ya, dari data EPP-GBM ya Bu Kabid ya, EPP-GBM. Nah, data EPP-GBM ini selama ini belum pernah bisa 100%. Paling 65% di 2019, 65 apa 70% gitu kan. 2020 juga 70 sekian persen, nggak pernah 100%. Jadi kita mau bilang stunting kita berapa juga bingung. 2021 ini alhamdulillah sampai dengan saat ini sudah di atas 85% ya. Nah, kita dorong terus supaya data EPP GBM ini bisa 100%. Jadi kita dapat data yang akurat dari seluruh posyandu yang ada di NTB, dan berita baiknya setelah sampai dengan 85% sekian itu data stunting kita 21%. Nah, ini menunjukkan bahwa kalau kita dapat data dari seluruh posyandu di seluruh dusun di NTB, on time, real datanya masuk ke sistem, karena ingat kita punya sistem informasi posyandu ya, yang harus diinput oleh setiap petugas desa ya setiap bulan. Nah, nanti dari situ sistem informasi posyandu akan kelihatan angka daripada stunting dan lain-lain sebagainya on time, real time. Nanti Pak Bupati, Pak Gubernur nggak dengar-dengar berita-berita sumir tentang data A, data B, semuanya real dalam aplikasi yang kita buat di provinsi. Jadi jelas efeknya luar biasa terhadap masalah kesehatan dan sosial kita gitu ya. Dan ini semua tentunya berkat Kades yang luar biasa, kader-kader kita juga jangan lupa ya. Kader-kader kita juga luar biasa. 37.607 kader posyandu di seluruh NTB. Mereka adalah ujung tombak. Maka dari itu kita ingin ke depan kader juga jangan sebentar-bentar diganti. Karena kader itu dilatih. Kader itu dilatih, dia punya ilmu, nggak boleh dong nanti ganti kades, ganti kader dari nol lagi, posyandunya bermasalah lagi. Makanya kader kita sertifikasi. Itu 37.607 kader harus disertifikasi yang sudah terlatih. Jadi ya udah, tinggal terus dilatih terus kadernya sehingga memahami. Dan sekali lagi ini ada buku saku, kita sudah ada ya. Dan ini soft copy-nya ada, sudah kita share ke seluruh kades, kadus, kader di seluruh NTB. Mudah-mudahan sudah terima semua. Nah, soft copy ini isinya adalah berbagai isu kesehatan dan sosial ya yang ada di NTB untuk bisa dibaca oleh ibu-ibu kita, kader kita untuk diedukasi terus ke masyarakat. Ya, makasih. Baik, tepuk tangan dulu untuk Umi Rohmi, karena dari tadi ya terus digaungkan bahwa pusat terus bersinergi dengan dusun atau desa yang ada di Nusa Tenggara Barat untuk mengembangkan program revitalisasi posyandu yang basisnya memang Center of Education berbasis dusun. Ya, sebelum kita lanjutkan diskusinya, kami mengucapkan selamat datang kepada anggota Komisi Informasi Nasional Bapak Muhammad Sahyan. Selamat datang Bapak. Selamat bergabung dalam acara Bincang Gemilang pada sore hari ini. Baik, kita lanjut tadi Ibu Wakil Gubernur juga tadi sudah memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya tentunya kepada pelaksana unit terbawah ya dari dusun, dan khususnya kepada kader dan juga kepala desa yang hadir bersama dengan kita pada sore hari ini. Kita ke Bapak Kepala Desa Bajur dulu selaku pihak yang juga mengimplementasikan revitalisasi posyandu keluarga ini. Nah, kita pengen tanya dan juga tahu lebih jauh Bapak terkait dengan implementasi dari revitalisasi posyandu keluarga di Desa Bajur sendiri. Bapak, itu dimulai sejak kapan dan sejauh ini seperti apa kemudian yang sudah dirasakan oleh masyarakat di Desa Bajur, Bapak? Silakan. Oke, baik, terima kasih. Jadi seperti apa yang disampaikan oleh Bu Wagub, berbicara revitalisasi itulah sebuah proses menghidupkan kembali yang posyandu yang gaya lama akan berubah menjadi posyandu yang lebih komprehensif. Di sana masyarakat dapat terlayani dengan kebutuhannya penuh. Yang pertama kesehatan, informasi kaitan dengan pernikahan dini, informasi yang kaitannya dengan migran, itu semua ada didapatkan seperti disampaikan Center of Education kan, pusat informasi yang masyarakat sangat rasakan manfaatnya. Kami mohon maaf yang sebangga dengan kader saya sendiri ya. Saya kepala desa sendiri Bu Wagub, support lahir batin. Jadi lahir mungkin dari sisi penganggaran kita berikan insentif walaupun tidak berapa. Tapi support yang sifatnya batin, saya tetap berikan arahan bahwa jangan pernah merendahkan perbuatan apapun.
Karena kita tidak tahu, mungkin sebagai kader ini Allah ridho kepada kita. Ya, itu yang saya berikan support. Dan jangan lupa, pesan Rasulullah khairun nas ampa'uhum linnas. Orang yang terbaik adalah orang yang bisa memberikan manfaat pada yang lain. Jadi kader-kader ini saya bangga. Kenapa saya bangga? Karena mereka tidak dapat siltap dengan kepala desa. Kalau kepala desa siltapnya ada. Kalau kader, saya tidak pernah sampaikan itu insentif Bu Wagub. Saya berikan dia apresiasi karena nilainya sangat sedikit. Jadi insentif itu tidak berani saya sebut, apresiasi, penghargaan kepada kader-kader saya yang luar biasa. Berbicara manfaat Posyandu Keluarga sangat dirasakan. Saya sendiri sangat merasa bangga dengan adanya Posyandu Keluarga ini. Semua masyarakat saya tersenyum. Jadi mereka bisa mendapatkan apa yang mereka harapkan hari ini. Yang dulu hanya Posyandu itu melayani bayi 5 tahun, balita, itu saja. Sekarang sudah komprehensif. Jadi mudah-mudahan ke depan dengan dukungan semua pihak, baik dari pemerintah provinsi, kabupaten, dan kami khususnya di desa sangat mengapresiasi dan sangat mendukung kegiatan ini. Karena inilah yang kami rasakan manfaatnya. Dan perlu diketahui bahwa kesehatan itu hal yang mendasar yang harus masyarakat dapatkan dari pemerintah. Oke. Baik, terima kasih Bapak Kades ya. Sekarang kita berlanjut nih Pak, karena Bapak datang bersama gardanya, yaitu kader Posyandu Keluarga dari Desa Bajur ya. Kami ingin menanyakan bahwa bagaimana atau pelayanan apa saja yang diberikan dalam program revitalisasi Posyandu Keluarga ini kepada masyarakat. Silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengucapkan pertama-tama apresiasi kepada Ibu yang sudah mencetuskan untuk program Posyandu Keluarga ini. Juga melalui ini juga saya ingin memberikan apresiasi kepada seluruh teman-teman kader yang berada di Nusa Tenggara Barat, karena seperti yang Ibu katakan tadi bahwa teman-teman kader inilah yang menjadi garda terdepan untuk terutama di bidang kesehatan, Ibu. Nah, apa yang kami sudah lakukan di Posyandu Keluarga yang tadinya hanya Posyandu Kia ya Bu ya, yang hanya melayani bayi balita dan ibu hamil, dimana sekarang dengan adanya Posyandu Keluarga ini segala tingkatan, semua tingkatan usia itu bisa tercakup menjadi satu, yaitu dari usia bayi balita, ibu hamil menyusui, remaja, usia produktif sampai ke usia lansia. Nah, adapun yang dilakukan dalam kegiatan Posyandu Keluarga itu sendiri, yaitu dari bidang kesehatannya itu sangat luar biasa sekali, akhirnya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar, terutama yang berada di sekitar Posyandu, terutama ini Ibu remaja, usia remaja yang tadinya tidak tersentuh sama sekali, tidak tersentuh bagaimana mereka bisa tahu tentang, walaupun di sekolah mungkin mendapatkan tentang ilmu reproduksi atau segala macamnya, tapi setelah berada di Posyandu Keluarga dengan adanya penyuluhan, pendampingan dari pihak puskesmas, dari instansi-instansi terkait, itu sangat luar biasa sekali. Dan kemudian lansianya juga yang tadinya hanya duduk diam di rumah menyaksikan Posyandu, yang hanya mengantarkan cucunya saja untuk mengikuti Posyandu balita, sekarang mereka datang membawa cucu dan juga mereka bisa mendapatkan manfaat dari Posyandu Keluarga itu sendiri. Sekali lagi saya sangat mengapresiasi dari kami para kader yang mungkin selama ini juga, terutama saya pribadi, inilah sebenarnya Ibu yang kita inginkan, bagaimana caranya kita menggabungkan menjadi satu dari segala tingkat usia, dari bayi sampai ke usia lansia, seperti itu, untuk mendapatkan terutama program kesehatan ini Ibu. Itu saja Mas mungkin. Yep. Baik, terima kasih Bu Endang ya. Tadi kita sudah mendengar banyak sekali ya dari masing-masing narasumber, dan juga J dan Malika tadi sudah menghujani banyak pertanyaan. Mungkin kita ingin memberikan kesempatan nih untuk teman-teman mahasiswa dari Poltekkes Mataram ataupun juga Bapak Ibu hadirin yang mungkin ingin mengajukan pertanyaan atau mungkin ingin tahu informasi umum dari revitalisasi Posyandu Keluarga ini sebelum kita lebih jauh lagi. Mungkin
bisa mengajukan pertanyaan. Ada yang ingin mengajukan pertanyaan umum? Ya, sudah kita lihat kepada tadi ya narasumber? teman-teman mahasiswa di sebelah kanan saya ini sudah sangat excited. Dari tadi menanyakan tentang perihal posyandu keluarga ya. Kebetulan teman-teman mahasiswa harus kritis terhadap atau tadi ada yang dari rumah punya pertanyaan yang ingin disampaikan. Saya mau nanya ini dong ke Bu Wagub sore hari ini. Ya, oke, masih kita tunggu bagi teman-teman yang ingin memberikan pertanyaan. Tadi kita sudah mendengar ya cerita bagaimana kemudian transisi dari posyandu biasa menuju ke posyandu keluarga dari kadernya sendiri. Nah, ini kita kembali lagi kepada Ibu Asisten 1 Setda Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ini mewakili Dinas Kesehatan sebagai garda terdepan dalam mendukung program revitalisasi posyandu keluarga di Nusa Tenggara Barat ya. Oke, tapi sepertinya ada ya dari adik-adik mahasiswa. Silakan, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Saya Uni Lestari, saya mahasiswa dari Poltekkes Kemenkes Mataram, Prodi D4 Keperawatan. Di sini saya ingin bertanya kepada siapa nih? Ibu Endang Kurniati. Oke. Saat posyandu itu pernah saya lihat ada buku KIA Kesehatan Ibu dan Anak dan buku KMS mohon maaf, atau buku KMS Kartu Menuju Kesehatannya itu ditahan. Nah, tapi itu saya hanya melihat sekilas, Ibu. Jadi saya di sini ingin bertanya alasan kenapa ada sampai buku KIA atau KMS itu ditahan. Baik, itu saja dari saya. Mohon maaf ada kesalahan. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak. Ini saya tidak tahu ya Mbak ya, Mbaknya dapat di mana untuk ini KMS itu ditahan. Karena setahu saya, kami kader tidak pernah menahan kartu KMS, kartu menuju sehat untuk bayi balita. Kemungkinan itu siasat salah kader ya, siasat kader. Hanya misalnya gini, seperti di kampung-kampung Mbak, Ibu ya, seperti di kampung-kampung. Kemungkinan itu hanya trik kader saja agar buku itu tidak hilang, Bu. Itu saja mungkin untuk menahan buku KIA itu untuk sesuatu hal yang ini mungkin itu tidak, karena kader tahu apa fungsi dari KMS itu. Ya mungkin itu saja, mungkin karena ditakutkan oleh kadernya KIA-nya hilang, karena kebanyakan sekali buku KMS itu yang hilang gitu. Karena sebenarnya tanpa buku KMS itu nanti orang tua tidak akan tahu bagaimana tentang pertumbuhan kembang anak. Seperti itu. Oke. Itu saja. Baik, terima kasih Ibu dan semoga penjelasannya komprehensif ya, Adek. Nah, izin Bu Wagub, di sini kita sudah kedatangan tamu dari jauh yang sudah membersamai kita. Ada Ketua Komisi Informasi Provinsi Maluku Utara bersama 3 orang komisioner. Selamat datang kami ucapkan daerah acara Bincang Gemilang. Ya, selamat datang Bapak di NTB. Baik, kita kembali lagi mohon izin kepada Ibu Asisten 1 Setda Provinsi Nusa Tenggara Barat. Seperti pertanyaan saya yang sempat terpotong tadi, mewakili Dinas Kesehatan sebagai garda terdepan dalam mendukung program revitalisasi posyandu keluarga ini. Kemudian seperti apa sarana dan prasarana yang diberikan atau sebagai bentuk dukungan kepada desa ataupun juga kader dalam pelaksanaan posyandu ini? Silakan Ibu. Baik, terima kasih. Ya, ini saya mewakili langsung Pak Kadis Kesehatan, tapi nanti ada Bu Kabid di situ. Jadi untuk dimaklumi, tadi dari kader juga menyampaikan bahwa memang yang utama itu adalah masalah kesehatan ya, yang dilayani di posyandu yang awal. Tetapi berkembang sekarang sudah masalah sosial, masalah lingkungan, semua sudah dilayani juga di posyandu keluarga. Nah, untuk sarana prasarana tentunya untuk kebutuhan dasar di posyandu, karena memang awalnya kesehatan. Jadi ini memang dari Dinas Kesehatan. Di samping itu ada juga sekarang dari dana desa, dari dana desa juga untuk memenuhi kebutuhan sarana prasarana yang dibutuhkan di
masing-masing posyandu. Jadi awalnya memang dibekali dulu dari Dinas Kesehatan, kemudian sekarang udah berkembang lagi untuk memenuhi kebutuhan dari dana desa. Begitu, Mbak. Baik, terima kasih untuk Ibu Setda, Ibu Eva yang sudah menyampaikan mewakili Dinas Kesehatan pada sore hari ini. Kemudian kita ingin mendengarkan nih dari kadernya, kembali lagi kepada Ibu Endang terkait sebagai seorang kader yang terjun langsung melayani masyarakat. Kalau di Desa Bajur sendiri, seperti apa kemudian kebutuhan tenaga kesehatan yang mungkin sekiranya masih belum dimiliki untuk menunjang kesehatan masyarakat yang ada di Desa Bajur sejauh ini? Lalu juga terkait dengan tadi disampaikan oleh Ibu Wagub, tidak hanya mengatasi masalah kesehatan, isu apa saja yang kemudian didapatkan oleh kader di Desa Bajur sendiri dan bagaimana Ibu Endang menanganinya? Terima kasih, Mas. Untuk dari Dinas Kesehatan tadi ya, untuk pelayanan dari Dinas Kesehatan tadi, alhamdulillah dari Dinas Kesehatan sendiri, terutama puskesmasnya sudah mencukupi apa yang kami inginkan, gitu, apa yang memang sudah menjadi tugas mereka. Dan yang kami dapatkan dari posyandu keluarga ini sendiri, keluarga posyandu keluarga ini sendiri, selain dari bidang kesehatannya, isu-isu yang kami dapati akhirnya terkuak dengan sendirinya, dengan kita merangkul para remaja. Di situ seperti perkawinan anak, Ibu, perkawinan anak akhirnya di situ terkuak dengan sendirinya dengan adanya posyandu keluarga ini. Nah, dari situ kita bisa memberikan penyuluhan dengan mengundang instansi terkait, misalnya dari BP2KP, dari BKKBN, bagaimana caranya untuk supaya remaja-remaja ini bisa untuk menahan dirinya lah istilahnya, untuk tidak menikah di usia muda, seperti itu. Baik. Kita berikan apresiasi dulu dong, karena ternyata seluruh sarana dan prasarana untuk menunjang revitalisasi posyandu keluarga di setiap masing-masing dusun dan juga desa sudah terpenuhi dan juga ditunjang oleh Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dan sekali lagi kami ingin menekankan bahwa seperti yang dikatakan kader posyandu tadi, bahwa program revitalisasi posyandu keluarga di Nusa Tenggara Barat adalah bukan hanya terobosan terbaru dari pemerintah untuk mengatasi masalah sosial di masyarakat, juga merupakan program yang sangat dinanti-nantikan oleh masyarakat itu sendiri. Tepuk tangan dulu. Nah, sepertinya ada satu pertanyaan lagi ya dari hadirin, dari awak media sepertinya. Sebelum closing statement ya, Ibu, kita akan dengarkan satu pertanyaan dari hadirin. Baik, silakan. Dan tentunya untuk pemirsa yang sedang menyaksikan melalui live Facebook pada sore hari ini juga dapat mengirimkan pertanyaan melalui kolom komentar siaran langsung pada siaran sore hari ini. Baik, silahkan Bapak perkenalkan diri dulu dan... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sahrir, Pak, dari grafikanews.com. Baik. Saya ingin tanyakan sedikit tentang stunting ini, Pak. Kalau stunting itu katanya di tahun 2021 ini kita di NTB itu mencapai angka 35%. Sementara kalau di pusat rata-rata itu 29,6%. Nah, ini bagaimana sesungguhnya penanganan daripada stunting ini? Nah, itu aja untuk sementara. Ada masih pertanyaan saya lagi satu. Langsung aja, Pak. Langsung aja. Langsung ya. Langsung aja, Pak. Yang kedua tentang apa namanya ini masalah di posyandu itu. Itu kebanyakan yang kita lihat, Bu, ada istilahnya pemberian makanan tambahan di situ. Nah, saya pernah lihat itu kira-kira 8 tahun yang lalu, pemberian makanan gizi tambahan itu, tidak saya sebutkan di kabupaten mana gitu, itu malah diberikan cuma apa namanya sepotong singkong tuh, Bu, sama apa namanya, sama pepaya.
bagaimana masyarakat kita akan sehat kalau seperti ini gitu. Ada juga saya lihat itu kacang hijau gitu Bu. Kacang hijau itu airnya seember, barangkali kacang hijaunya cuma 1/4. Baik Pak, baik. Nah itu aja. Ya baik, terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Langsung mungkin dijawab oleh Umi. Pertanyaan Bapak mungkin mewakili beberapa orang juga ya yang tidak begitu memperhatikan masalah data ini. Jadi yang tadi Bapak sampaikan bahwa data stunting 2021 30 sekian itu tidak ada Pak. Jadi data stunting yang terakhir itu yang 5 tahunan itu yang dari Riskesdas 2018. Itu yang 34, sekian. Riskesdas itu ngeceknya dengan survei Pak, bukan dari data Posyandu langsung. Nah, beberapa tahun terakhir ini Kementerian Kesehatan mendorong agar ada pendataan langsung dari Posyandu. Nah, dengan namanya EPP GBM itu. Nah, EPP GBM itu ya seperti saya sampaikan tadi, sampai dengan sekarang itu belum pernah bisa 100% Pak pendataannya. Di 2019 itu kalau saya tidak hilap 70%-an, 2020 juga demikian. Nah, mulai 2021 ini Pak, sampai dengan saat ini sudah di atas 85% Pak pendataannya. Dan berita baiknya pada posisi 85% lebih ini data stunting kita di NTB 21% Pak. Ini data yang real, yang valid ya, yang bukan data yang sumir-sumir sumbernya. Jadi seperti itu. Kita harus optimis Pak. Kita harus optimis stunting di NTB bisa turun dengan pemahaman yang baik oleh seluruh masyarakat NTB, utamanya garda terdepan yang ada di dusun, sehingga tahu bagaimana caranya mengedukasi masyarakat supaya menghindari anak-anaknya terkena stunting atau ya katakanlah ya kerdil ya, yang akan tentunya sangat mempengaruhi generasi kita di masa yang akan datang. Itu pertama. Jadi data yang tadi itu keliru. Kemudian yang kedua, masalah makanan tambahan. Memang betul Pak, di Posyandu itu ada makanan tambahan. Jadi Kades-kades juga anggarkan Pak dari dana desa untuk makanan tambahan, karena itu memang kewajiban. Untuk honor kader, makanan tambahan, fasilitas dasar itu kewajiban dari dana desa. Itu dianggarkan Pak. Dan tadi Bapak bilang singkong dan pepaya itu lebih bergizi Pak daripada biskuit. Nah, salah nih kadang-kadang. Kadang-kadang ubi rebus ya, kemudian pisang rebus, pepaya dianggap sepele sama masyarakat kita. Senang makan ciki-ciki, biskuit-biskuit nggak jelas. Padahal ini jauh lebih bergizi Pak. Apalagi kayak kacang hijau itu jauh lebih bergizi. Jadi ini juga yang memang menjadi perhatian kita ke depan. Jadi kadang-kadang persepsi masyarakat, nah inilah yang seperti yang Bapak sampaikan itu perlu diluruskan. Jadi buah ya yang ada di sekitar kita, pisang, pepaya itu luar biasa bergizinya Pak. Tapi kadang-kadang anak-anak kita senengan dikasih uang belanja sama ibunya. Terus setelah dikasih uang belanja, belinya makanan ciki-ciki nggak jelas. Ya, padahal pisang ada di depan mata, pepaya ada di depan mata, ya, ubi yang bagus-bagus, yang bergizi, jagung segala macam ada, tapi makannya malah yang lain-lain. Nah, jadi itu justru bagus Pak. Nah, dan itu kita dorong terus supaya makanan-makanan bergizi yang ada di sekitar kita, yang mudah tumbuh, mudah dipelihara, di pekarangan langsung tumbuh, itu yang kita dorong terus untuk dikonsumsi oleh masyarakat kita. Cukup Pak? Ya, makasih. Baik, sudah sangat jelas sekali ya, baik dari segi data maupun dari segi gizi. Oh, ternyata kita juga baru tahu bahwa pepaya dan singkong memiliki gizi yang lebih banyak daripada biskuit ya, Ji. Betul sekali. Karena memang begitu. Ini makanya kita perlu bincang gemilang seperti ini Bu, agar semua juga tahu, termasuk generasi milenial seperti kita ini. Kembali lagi ya, Posyandu Keluarga mulai dari desa dan tentunya menyesuaikan dengan kearifan lokal yang dimiliki oleh masing-masing desa. Tentunya. Nah, izin Umi karena mungkin hadirin kita masih banyak yang ingin bertanya, namun sayangnya waktu kita sudah menunjukkan pukul 4:30 dan kita harus mengakhiri sesi bincang gemilang pada hari ini, dan kami mohon izin untuk Umi dapat memberikan closing statement khususnya bagi yang hadirin yang hadir di kantor Diskominfotik ataupun di rumah menyaksikan
live streaming Facebook Pemprov NTB. Baik, terima kasih. Revitalisasi Posyandu hadir sebagai pusat edukasi berbasis dusun. Dan yang kita hajatkan untuk bisa mengatasi berbagai permasalahan kesehatan dan masalah sosial yang berbasis dusun. Dengan penanganan berbasis dusun, kita harapkan penanganannya tepat sasaran karena lokusnya akan jelas, ya, data-datanya lebih komprehensif dan lebih mudah mendatanya sehingga permasalahan-permasalahan itu bisa didata, bisa diatasi, bisa diedukasi dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, terima kasih kepada seluruh kepala desa di seluruh NTB yang memiliki respon yang luar biasa cepat sehingga sampai dengan saat ini sudah lebih dari 50% posyandu yang ada di NTB menjadi posyandu keluarga. Dan insya Allah 2021 akan menjadi 100%. Nah, terakhir terima kasih tentunya pada kader, ya, karena tanpa kader tidak mungkin posyandu ini akan bekerja, akan berfungsi dengan baik. Nah, kita harapkan kader-kader kita di seluruh NTB bersemangat, ya, bersama-sama untuk bagaimana posyandu keluarga ini bisa menjadi pusat edukasi berbasis dusun. Terima kasih, Kabupaten Kota juga terima kasih, semuanya terima kasih, seluruh masyarakat NTB. Terima kasih. Terima kasih sekali lagi kepada Ibu Wagub, ya, Umi Rohmi yang sudah memberikan banyak sekali insight mengenai revitalisasi posyandu dan semoga doa, harapan dan juga tujuan kita bersama dalam program revitalisasi posyandu ini dapat tercapai tentunya dengan peran dari masing-masing kita yang sudah hadir dan juga pemirsa yang menyaksikan. Selain itu juga, selain revitalisasi posyandu, kita juga didukung di belakang ini bisa kita lihat salah satu mobil dari NTB Mall. Ini juga merupakan salah satu program unggulan, ya, untuk memajukan tentunya setiap UMKM dan juga usaha-usaha dari masyarakat Nusa Tenggara Barat, bela dan beli produk UMKM lokal, Kabalika. Ya. Oke. Kayaknya sudah disambut dengan hujan ya aja ya. Karena udah kondisinya juga sudah tidak memungkinkan, kami ucapkan terima kasih banyak sekali lagi kepada seluruh narasumber yang hadir bersama dengan kami semua dan juga kami ucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin, awak media dan juga seluruh OPD pada siang hari ini. Dan kami undang untuk seluruh OPD dan juga audiens untuk berfoto bersama. Khususnya kami mengundang kepada Komisi Informasi Maluku untuk untuk mengambil foto foto bersama. Bapak dari Komisi Informasi Pusat. Dan tentunya setelah ini jangan kemana-mana karena tentunya ada setelah ini akan ada bincang gemilang berikutnya kembali yang tentunya akan mengangkat tema tentang NTB hijau. Jadi mungkin untuk teman-teman ataupun juga yang punya komunitas lingkungan, pegiat menuju gerakan zero waste ataupun juga menuju gerakan hijau di Nusa Tenggara Barat, dapat memberitahu untuk mengantisipasi bincang gemilang berikutnya. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi. Jangan lupa pantengin seluruh informasi tentang Pemprov NTB ataupun bincang program-program unggulan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat di sosial